Untuk masuk ke dalam laman Sianjab, kita klik Nusa Tenggara Timur prof.sinjab.info. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan username dan password itu sama, kita sign in. Kita klik sign in. Ini adalah tampilan pada aplikasi Sianjab dari dashboard unit organisasi. Untuk unit organisasi sudah diinput oleh biro organisasi, jadi kita bisa langsung melanjutkannya itu pada tambah jabatan. Kita klik jabatan, ini untuk menginput kepala sekolah. Kita jangan memilih induk jabatannya, kita kosongkan saja. Kemudian kita pilih unit organisasinya, SMA atau SMK apa. Kita pilih jabatan administrator, kemudian kita ketik kepala sekolah SMA atau SMK apa. Kita pilih urusannya konkuren. Kita simpan. Kemudian kita melihat kode jabatannya sudah terinput, kita pilih syarat jabatan. Untuk pangkat terendah jabatan kepala sekolah itu 3C, pendidikan terendah S1, pangkat golongan tertinggi itu 4C, pendidikan tertinggi S2, kemudian jurusan bidang ilmunya kita pilih bidang ilmu keguruan atau kependidikan dan bidang lain yang relevan. Kita copy bidang ilmunya ke samping kanan supaya sama di pangkat terendah dan tertinggi, kemudian kita simpan. Ini adalah tampilan peta jabatan setelah kita menginput jabatan kepala sekolah. Kemudian kita akan melakukan penginputan jabatan kepala subbagian tata usaha atau jabatan guru. Kita menginput, kita pilih induk jabatannya itu kepala SMA atau SMK. Terus unit organisasinya kita pilih SMA atau SMK. Untuk jabatan subbagian tata usaha, kita pilih induk unit organisasinya subbagian tata usaha. Nama jabatannya itu, jenis jabatannya itu jabatan pengawas. Nama jabatannya kita ketik kepala subbagian tata usaha. Urusannya kita pilih konkuren. Kemudian kita input syarat jabatan. Mulai dari pangkat terendah dan pangkat tertinggi, bidang pendidikannya juga terendah dan tertinggi seperti contoh pada tutorial. Bidang ilmunya kita bisa input dengan bidang ilmu sosial atau bidang ilmu lainnya yang relevan. Sama juga kita copy dari kiri ke kanan, terus kemudian kita simpan. Ini adalah tampilan peta jabatan sesudah kita melakukan penginputan jabatan kepala subbagian tata usaha. Selanjutnya kita akan menginput jabatan guru. Kita pilih induk jabatannya kepala SMA atau SMK. Kita pilih unit organisasinya SMA atau SMK karena jabatan guru ada di bawah kepala sekolah. Kemudian kita pilih jabatan fungsional menurut tingkatannya. Golongannya Bapak Ibu, apakah dia itu pertama atau muda atau dia utama atau madya. Kemudian kita pilih jenis urusannya itu guru. Ini sudah ada jenis urusannya guru-guru. Bapak Ibu tinggal melihat mulai dari guru SMA, guru SMA berjenjang, guru SMK, dan guru SMK berjenjang.
tinggal kita klik salah satunya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Misalnya ini guru SMA, ini guru SMK, ini guru SMA berjenjang, ini guru SMK berjenjang. Kemudian kita klik salah satunya, misalnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan sendirinya syarat jabatannya akan terinput. Ini adalah tampilan peta jabatan sesudah kita menginput salah satu jabatan guru. Selanjutnya kita akan menginput jabatan pelaksana yang ada di bawah subbagian tata usaha. Kita klik induk jabatannya kepala subbagian tata usaha, unit organisasinya itu subbagian tata usaha, jenis jabatannya itu jenis jabatan pelaksana. Bapak Ibu, ini penting sekali, kita harus mengetahui pilihan urusannya. Misalnya kita pilih urusan tata usaha karena kita akan menginput pengadministrasi persuratan. Pengadministrasi persuratan itu dia ada di bawah subbagian tata usaha. Kita klik pengadministrasi persuratan, kita pilih jabatannya, dengan sendirinya syarat jabatannya akan terinput. Kemudian kita simpan. Ini adalah tampilan dashboard sesudah kita menginput jabatan kepala sekolah, jabatan kepala subbagian tata usaha, jabatan fungsional guru, dan jabatan pelaksana pengadministrasi persuratan. Sesudah itu kita akan menginput anjap ABK dari kepala sekolah. Kita klik langsung di peta jabatan. Untuk jabatan kepala sekolah, ini kita lihat bahwa persentase pengisian anjapnya itu masih 0%. Kita langsung menginput pada ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan ini merupakan rangkuman dari uraian tugas. Uraian tugas itu kita input, kita pilih tambah data. Terus ini ada 3 kolom, tupoksi, peralatan, dan satuan. Kita input tupoksinya apa, itu ada pilihannya, kemudian kita simpan. Kita masuk ke bahan kerja. Bahan kerja Bapak Ibu itu dia merupakan pedoman. Bahan kerja itu misalnya peraturan terkait dengan tupoksi, bisa misalnya contoh peraturan kementerian dan lain sebagainya. Terus bahan alat kerjanya kita juga input penggunaan dalam tugas. Terus hasil kerjanya ini sama dengan prestasi yang diharapkan. Jadi kita tinggal copy paste ke kanan. Satuan waktunya kita input. Terus tanggung jawab ini juga kita input. Tanggung jawab itu terkait dengan tugas pokok. Itu bahasanya hanya 3, bahasa kuncinya itu kebenaran, ketepatan, dan kelancaran. Kita kalau mau input tambah urutan ke-1, ke-2, kita tinggal klik saja tambah form, sehingga dia akan muncul jika 5 uraian tugas, maka dia akan muncul tanggung jawabnya 5. Kita form wewenang juga sama. Kita masuk ke korelasi jabatan. Korelasi jabatan itu untuk kepala sekolah itu 1 tingkat di atasnya atau yang setara. Jika kepala sekolah korelasi jabatannya misalnya dengan kepala dinas PK, itu unit organisasinya dinas pendidikan. Misalnya dalam hal itu melakukan koordinasi atau menerima instruksi, atau dengan jabatan yang setara 1 tingkat ini untuk koordinasi misalnya dengan guru unit organisasinya SMA atau SMK dalam hal misalnya memberikan instruksi atau arahan. Kemudian kita simpan. Ini adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja tinggal dipilih
keadaan tempat kerja, misalnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Suhunya dingin, udaranya sejuk, penerangannya cukup, dan suaranya tenang. Untuk keadaan atau risiko bahaya, kita klik manage data, kemudian kita pilih tidak memiliki risiko lainnya, terus kita simpan. Kita tinggal centang saja, syarat jabatannya sudah terinput. Kursus atau pelatihan itu kita pilih atau kita input dengan diklat guru atau diklat kepala sekolah apa yang sudah pernah diikuti. Untuk pengalaman kerja ini bisa minimal 2 tahun sebagai kepala sekolah di mana, atau 2 tahun di mana, itu yang kita input. Pengetahuan itu terkait dengan aturan atau regulasi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan jabatan. Itu kita isi. Terus keterampilan itu terkait dengan keterampilan lainnya, misalnya penguasaan IT dan lain sebagainya. Terus kondisi fisiknya kita sehat jasmani dan rohani. Untuk upaya fisik, kita pilih duduk berbicara dan melihat itu sering, kita simpan. Tapi jika ingin ada hal-hal yang mau ditambahkan, tinggal tambah form saja. Klik di hijau terus kita tambahkan, terus kita simpan. Bakat kerja juga sama, sudah ada pilihannya, tinggal kita centang di kolom yang sesuai dengan tupoksi kita. Misalnya untuk kepala sekolah kita centang, terus kita simpan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan temperamen kerja. Temperamen kerja juga sama, kita centang yang sesuai dengan jabatan kita, terus kita simpan. Terus minat kerja juga sama, deskripsi di kiri dan di kanan tinggal kita sinkronkan saja, kita simpan. Dan juga fungsi pekerja terkait dengan benda, data, dan orang, tinggal kita sinkronkan antara benda, data, dan orang sesuai dengan pilihan yang ada, terus kita centang, terus kita simpan. Untuk kelas jabatan kepala sekolah, dia sama dengan kepala UPTD, jadi dia 11. Kemudian kita simpan. Bapak Ibu, jika kita sudah menginput semua kolom, maka persentase pengujian anjabnya itu akan menjadi 100%. Kemudian kita langsung menuju ke halaman ABK. ABK untuk kepala sekolah ini, Bapak Ibu, jika kita sudah menginput uraian tugas, dengan sendirinya ABK-nya akan terinput. Untuk kepala sekolah hasilnya 1 ya Bapak Ibu. Ini cara selanjutnya untuk jabatan sub bagian tata usaha atau jabat untuk guru dan jabatan pelaksana. Caranya juga sama, mulai dari ikhtisar jabatan, uraian tugas, sama dengan instruksi dari kepala sekolah. Jadi misalnya uraian tugasnya itu ada 5, berarti kita harus tambah formnya sebanyak 5 kali. Jadi dia caranya sama. Ini ABK-nya juga sama untuk kepala sekolah dan sub bagian tata usaha. Ini adalah contoh penginputan ABK-nya. Hasil di bawahnya harus 1 saja. Kalau untuk guru dan jabatan pelaksana, jadi kalau untuk guru dan jabatan pelaksana, 1 jabatan guru, contohnya guru bahasa Indonesia, boleh diisi oleh 3 orang pegawai. Atau jabatan misalnya pengadministrasi persuratan boleh diisi oleh 2 orang pegawai. Jika seperti itu berarti hasil ABK-nya tuh harus 3 atau harus 2, sesuai dengan kebutuhan atau PNS yang ada di sekolah tersebut. Jika sudah menginput seperti itu, maka persentase ABK-nya akan menjadi 100%. Kemudian kita masuk pada form B. Form B kita menginput jumlah PNS dan jumlah non PNS. Itu dia akan muncul pada peta jabatan. Nah Bapak Ibu, untuk keadaan kebutuhan dia akan muncul di K. Untuk B setting yang diisi di form itu dia akan muncul di B. Nah ini adalah sama juga dengan menginput jabatan pelaksana. Untuk anjab ABK-nya harus diperhatikan presentasi pengisiannya.
dengan sendirinya dia akan secara otomatis masuk ke peta jabatan. Jadi peta jabatan yang dihasilkan itu berdasarkan hasil penginputan dari Anjap ABK Bapak Ibu. Jadi bukan dari Bapak Ibu menginput langsung klik di peta jabatan, tetapi harus menginput dulu Anjap ABK. Ini adalah contoh Anjap ABK-nya. Silahkan diperhatikan tutorial ini secara baik, karena sebenarnya sistem aplikasi ini dia tidak terlalu sulit. Kalau kita sudah bisa menginput satu jabatan, secara otomatis mungkin dengan jabatan lain kita akan bisa. Yang harus diperhatikan itu ya kebutuhan, identifikasi kebutuhan dan juga uraian tugas dari masing-masing jabatan. Jangan lupa selalu jika merubah satu item pada informasi jabatan yang ada di Anjap atau apapun itu, jangan lupa Bapak Ibu melakukan klik simpan. Entah apa item apa dari informasi jabatan, klik simpan pada informasi jabatannya. Terus jangan lupa klik simpan pada sudut kanan di bawah atau sudut kanan di atas. Itu kita harus tetap klik simpan supaya data-data yang kita input yang karena terjadi pengeditan atau perubahan itu presentasinya akan disesuaikan sesuai dengan apa yang kita input Bapak Ibu. Jadi ini masih pada penginputan Anjapnya. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah contoh dari kalau dilihat dari kelas jabatannya, nah ini adalah presentasi. Jangan lupa klik simpan. Nah, kalau sudah kita menginput secara keseluruhan, maka persentasenya akan naik 100%. Jadi ini adalah contoh hasil ABK yang sudah dihasilkan. Bapak Ibu yang menjadi catatan untuk ABK, kalau untuk guru kita menghitung manual berapa kebutuhannya, baru kita hentar ke ABK. Kita input di kira-kira waktu norma kerjanya berapa dan jam kerjanya, baru dia menghasilkan ABK yang sesuai dengan apa yang sudah kita hitung. Nah, ini adalah contoh juga. Nah, ini adalah contoh Anjap ABK dari jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Ketika kita mengklik Anjap untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, untuk uraian tugasnya Bapak Ibu sudah terinput secara otomatis. Namun yang menjadi catatan, kita harus melihat kembali apakah uraian tugas yang ada di jabatan pelaksana atau yang ada di jabatan fungsional guru itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sehingga kalau tidak sesuai bisa kita edit dengan mengklik tanda pensil, atau bisa kita hapus dan kita menginput ulang yang sesuai dengan tupoksinya kita, sesuai dengan uraian tugas yang kita laksanakan. Ini adalah contoh korelasi jabatan. Jika kita tidak menginput kolom di dalam Anjap ABK, maka presentasi pengisiannya itu tidak mencapai 100%. Jadi kita harus menginput setiap item yang ada pada masing-masing informasi jabatan sehingga bisa menghasilkan Anjap ABK presentasi penginputannya 100%. Ini adalah contoh jika kolom yang kita hasilkan kita tidak menginput 100%, maka dia presentasinya tidak bisa 100%. Jadi kita harus melihat, khusus untuk pengalaman kerja, kita harus melihat nama jabatannya apa dan kita sesuaikan. Begitu juga dengan pengetahuan kerja, kita harus sesuaikan dengan nama jabatannya. Begitu juga dengan keterampilannya, keterampilan, terus
yang lainnya secara otomatis sudah terinput untuk jabatan fungsional guru dan jabatan pelaksana. Kelas jabatannya dengan sendirinya sudah terinput. Jadi setiap kali melakukan penginputan kita harus simpan. Kelas jabatannya menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu, untuk kelas jabatan ini menurut Permenpan 41 dia tidak mengenal pangkat golongan ruang, tetapi yang dianut adalah kualifikasi pendidikan minimal. Contoh misalnya pengadministrasi itu untuk SMA kelas jabatannya 5. Kalau untuk analis kelas jabatannya 7, pengelola kelas jabatannya 6. Nah, ini kita langsung simpan, terus kita menuju ke ABK. Ini dengan sendirinya otomatis uraian tugasnya sudah terisi, tinggal kita melihat norma waktu kerja, jam kerja, volume kerjanya efektif. Kita harus melihat dan satuan kerja yang dihasilkan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dia dengan sendirinya akan otomatis terinput pada kebutuhan dan besetting. Ini adalah contoh ABK. Untuk kepala sekolah kita langsung, jadi kita sudah menginput anjap ABK, baru kita masuk ke form B. Form B-nya, nah ini adalah contoh form B. Kepala sekolah dan subbagian tata usaha itu 1. Tetapi misalnya untuk guru, misalnya yang kita form B inilah yang kita input keadaan pegawai yang sesungguhnya. Jadi berapa PNS-nya, berapa non-PNS-nya. Misalnya guru bahasa Indonesia, di sekolah kami ada 3 orang, tetapi kami butuh 4. Di form B-nya kita isi 3, tetapi dalam perhitungan ABK-nya harus dihasilkan 4. Sehingga yang kekurangan 1 itu bisa diisi melalui formasi CPNS atau P3K. Nah, ini adalah contoh penginputan profil. Profil kita klik di tanda panah profil, sudah muncul jabatan dan namanya. Kita klik di tanda panah, kita mulai input dari nama pemangku jabatan, nih pangkat, golongan, pendidikan, kursus dan pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan dan kondisi fisik sesuai dengan apa yang kita input di anjap. Ini adalah contoh penginputan profil. Mulai dari pengalaman kerjanya, pengetahuan kerjanya, keterampilan kerjanya, dan kondisi fisiknya. Kemudian kita simpan. Dengan sendirinya data yang kita input akan tersimpan. Sama juga halnya dengan jabatan guru, jabatan tata usaha. Jika tidak ada dan diduduki oleh tenaga honor dan lainnya, kita tidak usah input untuk kepala subbagian tata usaha. Sama halnya juga dengan yang lainnya. Demikianlah Bapak Ibu, ini singkat tutorial dari hasil aplikasi Si Anjap. Semoga dapat membantu dan terima kasih.